Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa agar senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Dilanjutkan dengan pembiasaan membaca Al-Quran. Ya. Silakan duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya dilanjutkan untuk pembiasaan membaca Al-Quran. Ya, kita baca basmalah sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa'a innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atin dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa shadaqallahul azim. Selanjutnya koleksi absen terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran ini. Jadi yang kalau disebutkan namanya silakan. Ananda Aulia, Mikaela, Ida, Erwinda, Firda, Abidatul, ya, Siti Imran, Ampun Kusuma, Devina, Juan, Muhammad Nizal. Ya, semua ya, alhamdulillah. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang ingat? Apa pelajaran minggu lalu? Kepada kitab Allah. Sekarang kami tanya dulu, ya. Apa artinya iman itu, nak? Iman kepada kitab Allah berarti
Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Pertanyaan yang kedua yaitu ada berapa kitab Allah yang ditujukan kepada Nabi dan Rasul? Empat. Pertama. Ya, tidak. Ya, benda tepuk tangan untuk saya. Hari ini kita akan belajar tentang melaksanakan perawatan jenazah. Sebelum kita menginjak materi melaksanakan perawatan jenazah, Walfi sebutkan beberapa tujuan pembelajaran dari pelajaran hari ini. Yang pertama, diharapkan ketika kalian sudah mempelajari materi hari ini, kalian bisa menjelaskan kandungan dari nahwi tentang kepedulian terhadap jenazah. Yang kedua, menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai hukum Islam. Yang keempat, mempraktekkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, menyajikan paparan tentang makna dan dalil contoh tata cara penyelenggaraan jenazah. Untuk itu, sebelum Pak Lutfi bagi kelompok, Pak Lutfi berikan acuan materi supaya tidak kesana kemari, ya. Seperti kita ketahui bahwa kematian itu adalah hal yang pasti dilalui oleh semua makhluk Allah tanpa kecuali, yaitu manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, tanpa terkecuali manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia untuk senantiasa menyiapkan akan datangnya kematian. Oleh karena itu, untuk hari ini Pak Lutfi akan bagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya. Sudah ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Habis itu saya suruh untuk kalian untuk menyebutkan berhitung. Ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Paham? Akan dimulai dari sekarang. Yang kelompok 1, ya, yang kelompok 1 tugasnya yaitu berdiskusi tentang memandikan jenazah. Ya, yang menyebutkan angka 1 tadi, yang menyebutkan angka 2 berdiskusi tentang caranya mengkafani jenazah. Ya, yang kelompok 3 berdiskusi tentang menyolati jenazah. Yang nomor 4 tadi berdiskusi tentang cara menguburkan jenazah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang kualifikasi masalah. Bisa kalian perhatikan gambar di atas, ya. Pasti kalian sering menjumpai di sekeliling kalian, bahkan tetangga kalian, ya. Pertanyaannya, ketika kamu sudah melihat gambar di atas, apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi diskusi kita kali. Untuk itu, silakan yang kelompok 1 berkumpul di kelompok 1, ya. Yang nomor 1 tadi berkumpul di sana. Yang nomor 2 di sebelah sini, yang nomor 3 di sebelah sini, yang nomor 4 di sebelah sini. Oke, silakan. Nomor 4
Habis ini kualifikasi LKPD yang sudah Pak buat melalui Google Form. Kalian bisa lihat ya, bisa ya. Silakan dilihat Google Form-nya, itu adalah lembar kerja kalian ya. Sudah. Kalian lihat video yang ada di situ, nanti kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 berarti tentang memandikan jenazah, kelompok 2 tentang mengkafani jenazah, kelompok 3 tentang mensolati jenazah, kelompok 4 tentang menghibur jenazah. Silakan diisi sesuai dengan nama, kelas, nomor absen, kelasnya. Pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan hatinya sehingga dapat menerima segala kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya, akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian itu disebabkan karena sakit, kecelakaan, bahkan bencana alam yang kesemuanya itu menyebabkan kepada kematian. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu tersebut tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap jiwa pasti merasakan kematian. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, pejamkanlah matanya jika mata jenazah terbuka dan mohonkan ampun kepada Allah SWT atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, kerabat boleh mencium jenazah. Hukum merawat jenazah yaitu fardu kifayah, yang artinya suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh suatu kelompok di lingkungannya. Apabila dilaksanakan oleh satu orang, maka gugurlah kewajiban yang lain. Namun jika tidak ada yang melakukannya, maka seluruhnya akan berdosa. Dalam merawat jenazah yang dimaksud yaitu meliputi memandikan, mengkafani, mensolati, yang terakhir mengubur.
Kita bahas bagian yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan yaitu yang pertama, jenazah itu harus orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sedikit. Sedangkan yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami dan mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri sementara suami dan mahramnya ada, maka suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Dan apabila jenazah itu seorang suami sementara istri dan mahramnya ada semua, maka istri lebih berhak dalam memandikan jenazah suaminya. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memandikan jenazah yaitu yang pertama, jenazah harus ditempatkan di tempat yang tertutup. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, hendaklah jenazah itu ditutup auratnya. Yang berikutnya, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Selanjutnya, mayat hendaknya dibersihkan mulut serta giginya. Terus yang berikutnya, memwudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya, disunahkan dibasuh 3-5 kali. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Kain kafan hendaklah berjumlah 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat wanita. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi salasati athwab yamaniyatin bidin suhuliyatin min kursufin laisa fihin qamisun wala imamah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 kain putih dari suhul yang masih baru, tidak ada gamisnya dan tidak ada sorbannya. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu menyolati jenazah. Sholat jenazah berbeda dengan sholat lainnya, yaitu tidak melakukan rukuk dan sujud. Posisi jenazah diletakkan di depan imam, diikuti makmum di belakangnya. Jika yang mensolatinya sedikit, usahakan dibuat 3 shaf. Sholat jenazah itu dilaksanakan dengan 4 takbir. Apabila mayatnya itu laki-laki, maka imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila jenazahnya itu perempuan, maka imam berdiri di dekat perut jenazah. Berikut ini adalah tata cara sholat jenazah. Yang pertama, niat. Niat sholat jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Jika jenazahnya itu perempuan, maka niatnya
salli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu takbir. Setelah takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu takbir. Setelah takbir yang kedua, kita membaca sholawat atas Nabi. Mari kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Setelah itu takbir. Setelah takbir yang ketiga, kita baca doa atas mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabr wa fitnatihi wa min adzabin nar. Jika jenazahnya perempuan, hu-nya diganti ha. Seperti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Setelah itu kita melaksanakan takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, kita membaca doa atas mayit yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jika jenazahnya perempuan, hu-nya diganti ha. Seperti Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Yang selanjutnya yaitu mengucapkan salam sembari menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, bagian dari perawatan jenazah yaitu menguburkan jenazah. Ada beberapa anjuran dari Rasulullah tentang
penguburan jenazah. Yang pertama, hendaknya menyegerakan jenazah untuk dikuburkan. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah itu pada siang hari kecuali darurat seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan. Yang keempat, membaca doa ketika meletakkan jenazah yang berbunyi Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dalam riwayat lain Rasulullah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Terima kasih telah bergabung di kelas ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kelompok asal nanti ya. Ya, dilanjutkan. Kelompok 3 sudah selesai. Mensolati jenazah. Oke, jadi nanti kalian praktekkan gimana cara mensolati jenazah. Kelompok asal kalian. Cara menguburkan jenazah. Letakkan jenazah. Ya bagus, nanti tinggal mempresentasikan di kelompok asal ya. Nah, cukup. Sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah siap untuk mempresentasikan ke kelompok asal? Sudah. Diskusinya sudah ya? Oke, sekarang kalian kembali ke kelompok asal kalian. Silakan dipresentasikan ke kelompok kalian. Diri. Ya, di situ. Ya, silakan. Yang kelompok 2, kelompok 3. Ambil sekian sini. Dan memohonkan ampun kepada Allah atas segala dosanya. 2. Tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan auratnya. 3. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. 4. Kerabat diperbolehkan mencium jenazah. Langkah memandikan jenazah. Jenazah ditempatkan di tempat tertutup. Ya. Untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan mulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, hasil diskusi dari itu. Ya. Silakan menghadap ke temannya. Di sini akan mempresentasikan tentang memandikan jenazah. Langkah memandikan jenazah yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat tertutup. Yang kedua, jenazah diletakkan di tempat yang tinggi. Yang ketiga, dibakaikan kain basah agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat diturunkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas perutnya ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Yang kelima, membersihkan mulut dan gigi jenazah. Yang keenam, memudahkan setelah membasuh badannya. Dan terakhir, disunahkan membasuh 3-5 kali.
pokok hasil dari tentang memandikan jenazah. Sekarang mengkafani jenazah. Keras ya, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengkafani jenazah. Jadi, untuk laki-laki diperlukan 3 lapis dan untuk perempuan 5 lapis. Langkah-langkahnya yaitu gambarkan kain kafan helai demi helai, taburkan kapur baros pada tiap helainya, letakkan jenazah di atas kain kafan, kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Sudah, terima kasih. Ya. Ini. Oh ya, oke. Simpulannya apa? Kesimpulannya, itu melaksanakan perawatan jenazah yaitu fardu kifayah. Apabila ada orang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Namun, jika tidak ada yang melaksanakan, maka semua berdosa. Kesimpulan untuk pertemuan hari ini yaitu adalah yang pertama, hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Ketika ada orang yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Tapi apabila tidak ada yang melaksanakan, maka semuanya akan berdosa. Ya. Tata cara merawat jenazah, yang pertama yang harus dilakukan, jenazah itu harus dimandikan. Setelah dimandikan, jenazah itu harus dikafani. Yang ketiga, jenazah itu harus disolati. Dan yang terakhir, yaitu jenazah itu harus dikubur. Terima kasih. Itu ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Kira sudah cukup paham ya? Ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.